Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mendapatkan sebuah video dari akun TikTok Hardodi, yang saya dengar-dengar beliau ini adalah seorang lawyer atau pengacara, dan mencoba merespon ya kesaksian yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya di sebuah gereja di Amerika, dan kemudian beliau menghimbau agar Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri agar segera bertindak ya terhadap seorang Mas Permadi Arya ya. Dan Bapak Ibu Saudari, untuk tidak lagi berlama-lama, kita akan coba dengarkan saja dulu ya apa sebenarnya yang disampaikan oleh Hardodi sang pengacara ini. Dan langsung saja ini dia videonya. Polda Metro Jaya, Mabes Polri harus melakukan tindakan tegas terhadap Abu Janda ini. Kalau kita simak di dalam videonya ini, dia katakan setiap bulan selalu saja ada kejadian umat Islam mengganggu umat Kristen pada saat beribadah. Setiap bulan, every month katanya. Dia mencoba membangun opini yang berusaha untuk menyudutkan umat Islam. Seolah-olah umat Islam itu sangat membenci teman-teman dari Kristen. Saya punya teman-teman itu banyak dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Saya bergaul dengan banyak orang. Tetapi kita bergaul, kita tidak pernah melakukan perdebatan soal keyakinan. Karena di dalam Islam itu meyakini bahwa agama itu menjadi urusan pribadi masing-masing. Islam menganut konsep itu. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita di Indonesia ini hidup berdampingan kok. Gereja dibangun di mana-mana selama itu ada izin. Masjid juga bisa dibangun di mana-mana selama itu ada izin. Izin yang diperkenankan di situ adalah izin dari negara. Kalau toh memang ada satu dua mungkin terjadi penolakan pembangunan gereja, itu tidak hanya terjadi pembangunan gereja. Ada juga pembangunan masjid yang kemudian ditolak. Ada juga pembangunan pura juga yang kemudian ditolak. Ditolak bukan berarti tidak diperbolehkan. Ditolak mungkin karena belum selesai izin administrasinya. Kita ini negara hukum. Hukum kita berdiri di asas Pancasila yang menghargai perbedaan, yang mengakui semua agama di Indonesia. Oke, dan kita sudah melihat ya Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang disampaikan oleh Hardodi ini terkait kesaksian yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Tapi sebelum kita memberikan komentar kita akan coba ya dengarkan dulu sebenarnya apa sih ya kesaksian yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya di salah satu gereja di Amerika. Dan langsung saja ini dia videonya. Thank you. Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. Everywhere we have cases where people are doing the Sunday service, they were singing, and then suddenly like mobs come, they scream at the congregation and say, "Just stop singing! They don't want to hear this." In many cases as well, there are congregations that want to build a church in certain places. And then before they even start, the local people there with really huge flair would say, "Okay, we do not want to have churches here." I don't know why. I mean, they don't persecute the Buddhists, they don't persecute the Hindus, they just persecute the Christians. They just hate the Christians. I don't know why. Considering there are so many cases of Christians that are persecuted, you know what happened if Christians stand up? War. The only thing that there is not a war yet is because you Christians are so patient. Every time it happens, it's okay. It's okay. This is our suffering. Oke ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Jelas ya bahwa di dalam kesaksian yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya itu beliau ya berbicara soal tindakan intoleransi atau kasus intoleransi yang seringkali terjadi di Indonesia. Bahkan setiap bulannya ada gangguan ibadah yang sedang berlangsung ya
Orang Kristen sedang beribadah, tetapi ada mereka ya yang kemudian datang dan mengganggu ibadah tersebut. Lalu ada juga penolakan pembangunan rumah ibadah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari apa yang disampaikan tadi oleh Hardodi sang pengacara, beliau menyampaikan atau membantah bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya itu adalah sebuah hal yang tidak benar, bahkan seperti menyudutkan umat Islam di Indonesia seakan-akan benci terhadap kekristenan. Nah, apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Mas Permadi Arya? Tentu bukan. Memang kalau kita melihat bahwa kejadian-kejadian, tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia itu, rata-rata yang menjadi korbannya itu adalah umat Kristiani, ya. Dan yang menjadi pelakunya itu adalah dari saudara kita yang Muslim. Enggak semua, tapi mereka beragama Islam, itu maksudnya. Jadi enggak bisa disamaratakan, karena enggak semua Muslim juga mengganggu ibadah umat Kristen. Tapi banyak ya. Kita akan coba melihat apakah memang benar kasus seperti itu terjadi di Indonesia. Nah, mudah sekali. Kita akan googling ya, kita akan cari ya, apakah memang kasus intoleransi banyak di Indonesia, apakah terjadi tiap bulannya atau bagaimana. Ya, kita googling di sini Bapak Ibu Saudari, dan kita bikin sebuah pencarian setiap bulan kasus intoleransi agama di Indonesia. Ya, kita akan coba saja. Nah, ini dia, kita akan coba baca ya. Nah, saya akan tampilkan di sini kepada kita Bapak Ibu Saudari agar kita bisa lihat bersama ya, apa benar atau tidak. Nah, ini dia. Sepanjang tahun kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia masih terus terjadi dan merata di berbagai daerah. Berdasarkan data dari lembaga pemantau, rata-rata terjadi sekitar 18 hingga 20 insiden setiap bulannya. Nah, coba bayangkan ya, kejadiannya itu bisa ada di angka 18 sampai 20 peristiwa atau kejadian. Bukan hanya satu, banyak setiap bulannya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya itu benar, gitu ya kan. Lalu yang mencakup, dikatakan yang mencakup berbagai bentuk gangguan terhadap hak beribadah, penolakan rumah ibadah, hingga intimidasi sosial. Ya. Untuk memberikan gambaran skala kejadian dan tren di tingkat nasional maupun wilayah terdekat, berikut adalah rincian data terbaru. Ya, ini kita akan coba lihat saja ya Bapak Ibu Saudari. Ini statistik tahunan terbaru. Dikatakan sepanjang tahun lalu, ya ini maksudnya tahun 2025 yang lalu, Setara Institut mencatat ada 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang menghasilkan 331 tindakan intoleransi. Korban terdampak paling banyak berasal dari kelompok minoritas seperti umat Kristen. Nah, lihat Pak Hardodi ya, Katolik dan Jemaat Ahmadiyah. Dikatakan ada sampai 331 tindakan intoleransi sepanjang tahun 2025. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, kira-kira berapa terjadi per bulan? Kalau dirata-ratakan seperti begitu. Kalau 12 bulan berarti cuman ya 12 bulan terjadi dalam satu tahun. Tapi ini 331 Bapak Ibu Saudari. Ya, artinya banyak sekali. Lebih dari 10. Nah, itu ya. Jadi ya Hardodi lihat ini datanya ya. Jangan asal jadi lawyer, asal jadi pengacara tapi nggak lihat data kan gitu. Nah, tingkat bulanan kita akan coba melihat. Rata-rata laporan menunjukkan adanya belasan hingga puluhan kasus setiap bulannya. Lalu belasan sampai puluhan kasus loh Pak Hardodi yang terjadi di berbagai wilayah, seringkali dipicu oleh masalah perizinan tempat ibadah atau pembubaran kegiatan keagamaan oleh kelompok warga.
Wilayah kejadian tertinggi berdasarkan catatan koalisi masyarakat sipil seperti pemantauan oleh jaringan KBB, wilayah bagian barat Indonesia seperti Jawa Barat, Banten, dan Sumatera seringkali menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Ya, nah itu dia Bapak Ibu Saudari. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya benar adanya setiap bulan ada kasus tindakan intoleransi di Indonesia, ya kan ya. Kalau tadi dikatakan negara kita adalah negara hukum, negara yang berasas Pancasila dan menghargai perbedaan agama, saya dan kita semua mengakui hal itu. Tetapi tindakan yang seperti ini tidak bisa, ya kan, kita mengatakan nggak ada kejadian seperti begitu. Kalau mungkin Pak Hardodi mengatakan bahwa kalaupun ada penolakan seperti itu karena tidak lengkapnya surat izin. Seakan-akan, ya kan ya, kalau misalnya yang Muslim, kalau masjidnya sudah berdiri megah itu ada izinnya. Saya pikir tidak seperti yang Pak Hardodi anggap seperti begitu. Kita akan coba lihat saja apakah memang ya semua masjid di Indonesia itu ada IMB-nya, karena memang dasar untuk mendirikan bangunan itu adalah ada IMB, izin mendirikan bangunan. Dan memang salah satu yang menjadi pemicu daripada kegaduhan selama ini itu adalah karena tidak ada IMB, kemudian terjadilah penolakan pembangunan rumah ibadah, terjadilah gangguan ya ibadah yang sedang berlangsung. Tapi pertanyaannya sebenarnya kenapa ya masyarakat justru yang turun gitu kan untuk melakukan tindakan yang seperti itu? Apakah masyarakat lebih tinggi wewenangnya daripada pemerintah? Sedangkan pemerintah yang seharusnya mengeluarkan atau menerbitkan IMB, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu, tidak menggusur dan juga tidak melakukan penolakan. Masyarakat yang memang pada dasarnya itu rata-rata dari saudara kita yang beragama Islam pelaku-pelakunya. Ya, kita akan coba lihat ya masjid. Oke ya, dan kita akan coba googling saja Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat apakah memang benar ya masjid rata-rata punya IMB atau bagaimana. Kita akan lihat ya, masjid tidak ada IMB. Di bagian ini saja kita akan coba lihat dulu, ini dia. Ini dari situs Dewan Masjid di Indonesia. 95% masjid di Jawa Tengah tanpa IMB ya. Lalu di bagian ini juga Bapak Ibu Saudara. Nah ini dia nih ya. Memang tidak semua memiliki izin atau IMB. Ada sekitar 744.000 masjid. Wow, banyak sekali. Kita akan coba lihat dulu di bagian ini Bapak Ibu. Saya akan tampilkan kepada kita semua nih ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Fakta dan solusi terkait masjid yang tidak memiliki IMB atau PBG meliputi status hukum ibadah. Menurut Muhammadiyah, ketiadaan IMB tidak membatalkan keabsahan salat karena syarat sah masjid adalah tempat yang suci dari najis, bukan kelengkapan izin administrasinya. Jadi, serupanya dalam Islam, Bapak Ibu Saudari, tidak harus ada izin baru bisa melakukan sholat di sebuah gedung yang tidak ada IMB-nya, dan itu sah. Seharusnya juga untuk orang Kristen seperti begitu. Nggak harus ada izin, ya, baru sah ibadahnya. Tetapi bagi orang Kristen pasti ada gangguan seperti begitu ya. Nah, kita akan coba melihat seterusnya kondisi di lapangan. Sebagian besar masjid atau rumah ibadah di Indonesia bahkan diperkirakan, dengar nih Hardodi, diperkirakan mencapai lebih dari 90% belum memiliki IMB. Hal ini sering terjadi karena masjid dibangun di atas tanah wakaf atau tanah warga yang sertifikatnya belum diurus. Ya, apapun alasannya, tetapi di sini dikatakan Hardodi nggak ada IMB, tapi masjid nggak ada penolakan kalau mau dibangun gedungnya. Nah, kalau di Kristen, Hardodi dengar nih, udah ada aja pun yang namanya IMB masih saja ditolak oleh masyarakat setempat. Mau tahu siapa pelakunya?
Dari agama mana dia? Dari agama Islam. Enggak semua memang, tapi maksudnya data yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya itu rata-rata mereka yang mayoritas beragama Islam yang melakukan penolakan pembangunan rumah ibadah Kristen. Ayo Hardodi masih saja mau ya menghimbau Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri untuk menindak Mas Permadi Arya? Seorang pengacara, seorang lawyer, tapi nggak punya data. Oke Bapak Ibu, dan itu aja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.